Dian, Siti Fatana, Marlena, Diva, Eka. Kita tungguin, nyalakan dulu videonya yuk. Oke, sebentar ya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya. Oke deh, baik. Ini sebelumnya saya mau berterima kasih karena kehadirannya, karena kesediaan untuk datang bergabung dalam video conference bimbingan klasikal BK. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi strategi belajar yang oke. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, ini terlebih dahulu saya minta kita berdoa bersama dulu ya. Karena apapun yang dilakukan dengan doa, insya Allah kedepannya akan baik begitu. Jadi kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Cuma Mas ya. Tolong pimpin doa sama teman-temannya. Sebentar saja. Jeremy ya, Bu. Oh, oke. Jeremy boleh. Yuk Jeremy, yuk pimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Jeremy. Terima kasih, Bu. Baik, berdoa sudah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan kalian. Jadi waktu kita untuk berbincang-bincang dalam video conference ini selama 40-45 menit. Nah, supaya kita sama-sama nyaman, sama-sama merasa aman dalam waktu 45 menit ke depan, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Begitu. Jadi yang pertama tentang apa yuk? Tentang loudspeaker atau speaker. Kalau misalnya ngomong, speakernya boleh dinyalakan. Tapi kalau tidak berbicara, sebaiknya dimatikan. Apakah sepakat? Setuju? Boleh kasih jempol, boleh kasih jempol atau bilang setuju. Oke, setuju. Sip, 1. Kemudian yang kedua, tentang video. Karena kita belajar bersama, kemudian saya juga butuh tahu ekspresi wajah kalian, kira-kira paham atau tidak. Sebenarnya akan sangat baik, video tetap dinyalakan. Saya juga paham juga kalau misalnya kalian tetap berada di posisi yang kadang tuh jaringan naik turun gitu, cukup paham juga. Cuman selagi misalnya bisa video dinyalakan, tolong silahkan dinyalakan. Kalau misalnya tiba-tiba jaringannya jelek, nggak apa-apa, silahkan chat di kolom chat. Bilangnya gini, Bu, mohon izin, jaringan saya turun gitu. Gimana? Setuju? Jempolnya? Setuju? Setuju, oke. 2 ya, sudah 2 ya. 1 tentang loudspeaker tadi, yang kedua tentang video. Kemudian yang ketiga, tentang ke belakang, ke toilet. Kalau orang ke toilet diizinkan apa enggak nih? Nanti kalau ditahan-tahan jangan-jangan nanti malah berabe juga kan? Sebaiknya dikasih izin atau enggak kalau orang ke toilet? Kasih. Dikasih. Oke, Jeremy bilang dikasih, yang lain gimana? Setuju dikasih. Oke. Boleh saya tambahkan satu hal? Dikasih izin, tapi dengan catatan dia juga harus bilang. Kalaupun tidak bisa bilang lewat speaker, chat saja. Bu, izin ke belakang gitu. Gimana? Deal? Deal. Oke, jempolnya mantap. 3 sudah. Kemudian apalagi yuk? Apalagi ada yang mau nambahin nggak nih? Kesepakatan kelasnya gimana? Speaker sudah, video sudah, ke belakang. Aha, ingat, makan dan minum. Tentang makan dan minum gimana yuk? Diperbolehkan atau tidak?
Enggak. Siska bilang iya. Atau gini. Boleh Bu. Boleh. Oke, Siska bilang boleh, Jeremy bilang enggak. Yang lain gimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ayo. Saya ngikut nih, boleh apa enggak? Gimana Juma Mas? Dewi? Diana Kristi gimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Atau gini, saya kasih usul. Boleh, tapi kalau minum boleh satu. Kalau minum kan nggak mengurangi kesopanan, jadi boleh saja. Kalau makan supaya tidak terlalu terlihat, dimatikan dulu videonya sebentar, makan gitu. Gimana? Baru kalau sudah ini dinyalakan lagi. Oh, dari Ripka nih. Kalau Gimana? ngemil Bu. Oke, sekarang ada yang nanya lagi nih. Kalau ngemil gimana? Kalau ngemil gimana, yuk? Kalau ngemil? Boleh aja kali ya. Kita kan nyantai aja nih. Boleh ya, boleh ya. Boleh? Boleh. Boleh, oke. Jempolnya mana? Jempol dulu. Jempol. Oke, Ripka selamat datang. Silahkan dinyalakan dulu videonya. Halo Ripka. Oke, mungkin masih menunggu, nggak apa-apa. Iya. Ibu maaf, Dipa nggak bisa nyalain kamera, lagi sakit Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Maaf, nggak apa. Makasih Bu. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, berarti tadi sudah 4 kesepakatan. Sama apa lagi nih? Tambah satu lagi, biar 5. Biasanya kan kalau jari itu harus 5 tuh. Jari kalau 4 kan aneh. 5 lah, yuk 5 yuk. Satu lagi apa? Ada yang mau nambah lagi nggak? Bikin kesepakatan. Loudspeaker kalau ngomong dinyalakan, kalau nggak ngomong matikan. Video sebisa mungkin dinyalakan. Kalau tidak bisa dinyalakan izin. Kalau ke belakang silahkan tapi izin dulu. Bisa lewat chatbox juga. Makan sebaiknya dimatikan saja videonya. Minum boleh, ngemil oke. Yang kelima apa? Terakhir. Ada yang mau nambahin nggak? Enggak? Oke, kalau nggak ada saya mau nambahin satu. Supaya kalian itu nggak lemes gitu, pagi-pagi sudah lemes, sudah capek. Supaya kalian semangat, jadi setiap kali saya bilang, belajar dengan BK, kalian bilang tetap semangat. Oke? Oke? Kita coba yuk. Belajar dengan BK? Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Sekali lagi, belajar dengan BK? Tetap semangat. Oke, sip, mantap. 5 ya, kita kesepakatannya ya. Mudah-mudahan sampai akhir kita bisa melaksanakan kesepakatannya dengan baik. Sehingga kita sama-sama merasa aman dan nyaman dalam ruangan ini gitu. Ya. Oke, baiklah. Sekarang kita ngapain ya? Kayaknya perlu games deh kayaknya kalian tuh. Supaya nggak ngantuk, supaya bisa lebih fokus lagi. Saya akan mengajak kalian bermain. Oke, ini gamesnya butuh tatap muka. Jadi tolong sebisa mungkin yang bisa menyalakan video, silakan dinyalakan dulu videonya. Yuk, nyalakan dulu videonya. Bu, kenapa punya Ripka putus-putus suaranya? Oh, mungkin jaringan, Nak. Jaringan itu pasti tuh. Waduh, kasihan si Ripkanya lah. Masalah jaringan. Oke, ini bisa kelihatan? Bisa kelihatan video saya? Video PPT saya? Bisa ya? Halo? Apakah bisa dilihat? Bisa Bu. Oke. Jadi ini gamesnya sangat mudah. Kalian harus menghafal kata-kata ini saja dulu. Kata-katanya ini dinyanyikan dengan nada. Jadi kita nyanyi, belajar nyanyi kita, Nak. Goyang miring-miring, kok jadinya asik cak wow. Cak wow. Gitu nadanya. Bisa ya? Bisa enggak?
Bisa. Gampang. Yuk kita coba yuk. Bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow wow. Cak wow wow. Oh saya lupa. Silahkan nyalakan mikrofonnya nggak apa-apa. Nyalakan dulu mikrofonnya. Nah yuk. Sekali lagi kita mulai ya. 1, 2, 3. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow wow. Cak wow wow. Oke. Gampang kan dihafal? Nah, cukup mudah sekali dihafal. Nah, sekarang pakai gerakan. Gerakannya mudah. Begini saja. Tangan kanan di sini. Tangan kiri di sini. Pakai apa yuk? Tepuk, 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 tepuk. Kayak orang rebanaan itu, Pang. Mumpung hari apa? Katanya hari ini hari santri sedunia ya. Jadi kita main rebanaan. Ya, Bo. Kok sedunia sih se-Indonesia kah ya? Nah, begini. Puk, puk, puk. Oke, nanti sama kiri juga. Puk, puk, puk. Ke kanan, ke kiri. Yuk, pelan-pelan sama saya. 1, 2, 3. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Nah, berhenti di sini. Cak di tengah. Kemudian ke kiri. Wow, wow. Cak lagi. Wow, wow. Oke. Nah, ini rulesnya ini tidak boleh dilepas ya. Jadi jangan begini. Tetap di sini. Kenapa tetap di sini? Kenapa tetap di sini? Karena kalau pas lagi sayang-sayangnya itu dilepaskan sakit rasanya. Nah, jadi jangan dilepaskan ya, begini. Oke. Ini ada yang hilangnya terpental nih kayak ini. Aduh kasihan. Sabarlah. Nah, sekarang kita mulai lagi dari kanan. Kita ulang lagi, sekali lagi. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow wow. Cak wow wow. Oke, lagi. Sekarang yang kiri. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow ke kanan. Wow. Oke, lagi. Cak wow wow. Oke. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Sudah pintar kalian. Sudah pintar, dapat pelajaran apa? Pelajaran jangan melepaskan pas lagi sayang-sayangnya. Dalam itu. Tapi pas sudah dilepaskan juga nggak balik-balik lagi sayangnya. Ya, begitulah kehidupan. Oke, bagaimana? Sudah lebih panas, sudah lebih nyaman? Sudah siap buat memasuki pelajaran atau belum? Sudah? Sudah? Oke, kasih jempol. Sip, mantap. Sudah. Saya jelaskan. Materi strategi belajar yang oke. Kenapa kalian harus belajar strategi belajar yang oke? Kenapa sih, Bu? Kami tuh sudah pintar, Bu. Kami tuh pelajar, Bu. Pelajar, Bu Ai. Kenapa harus diajarin lagi gitu kan? Jangan-jangan ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nggak apa-apa, wajar. Saya akan menjelaskan tujuan kenapa kita harus belajar strategi belajar yang oke. Oke, silakan dimatikan mikrofonnya buat yang tidak berbicara. Supaya kita bisa sama-sama mendengarkan. Oke, sip. Terima kasih. Nah, jadi ada 3 tujuan. 3 tujuan yang akan kita capai ketika kita belajar materi strategi belajar yang oke pada hari ini. Yang pertama adalah materi ini akan membantu kalian untuk menganalisis. Apa tuh menganalisis? Berat bahasanya. Menganalisis keunikan diri sehingga kalian bisa memilih strategi belajar yang oke. Nah, terus tujuan yang kedua adalah membantu kalian untuk mengelola keunikan diri, kelebihan dan kekurangan diri kalian sehingga kalian mampu untuk memilih strategi belajar yang cocok untuk diri kalian. Kemudian yang ketiga, membantu kalian untuk menentukan strategi belajar yang oke buat diri kalian gitu. Jadi basicnya kan setiap orang tuh berbeda. Setiap orang berbeda, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Materi kita hari ini adalah materi yang akan menggali pengalaman kalian, pengalaman belajar kalian,
kemudian menggali karakteristik kalian sehingga kalian bisa menentukan, oh saya tuh cocoknya begini Bu, gitu. Oh ternyata saya selama ini salah jalan Bu. Waduh itu berat lagi, beda lagi bahasannya. Oke begitu, jadi tujuannya 3 itu tadi ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke baiklah. Ini tadi barusan ada yang masuk siapa ya? Nurul Hidayah, oke nggak apa-apa. Yang masih bisa nyalakan video aja ya. Yang sudah kerasa jaringannya nggak oke, nggak apa-apa, silahkan dimatikan. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari materinya, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama kalian. Bu, izin nggak hidupkan kameranya? Oke, Ripka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Selama ini, kalian merasa sudah tepat atau belum cara belajar kalian? Yuk, silahkan. Boleh ngomong lewat chat box, boleh ngomong langsung. Merasa sudah tepat atau belum cara belajarnya? No, tiba-tiba silent. Ini silentnya berpikir kah atau silentnya apa nih? Mencurigakan ini. Belum, Jeremy. Oke, belum. Yang lain gimana? Gak apa-apa kalau misalnya kurang. Siska bilang kurang, Diana bilang belum. Kalau misalnya merasa pede, sudah Bu, saya sudah berhasil Bu Ai. Prestasi saya oke, misalnya. Saya sudah cukup paham dengan segala suatu mata pelajaran. Kurang efektif, Ripka. Gak apa-apa kalau sudah merasa seperti itu. Nanti kita bahas kok. Belum, Carmila. Oke, nggak apa-apa. Iya. Belum. Ini kita di sini sekarang ada berapa orang sih ya? 13, 12 dengan saya. Kemarin tuh kalau nggak salah harusnya ada 17 orang harusnya. Siapa yang nggak hadir ya? Oke, ada beberapa yang nggak hadir di sini mungkin karena ini juga kesulitan jaringan mungkin ya. Oh, ada yang baru masuk ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, belum. Oke, baiklah. Nggak apa-apa. Oke, yang bisa dinyalakan videonya silahkan dinyalakan. Yang karena kesulitan jaringan tidak apa-apa, bisa dimatikan. Jeremy kesulitan jaringan ini, tiba-tiba mati. Oh, Jeremy. Aduh, hai. Beginilah kalau daring itu. Carmila dinyalakan, oke sip. Nah, karena beberapa dari kalian menjawab, oh agak berat Bu patah-patah, oke nggak apa-apa. Beberapa menjawab belum dan masih kurang. Oke, tidak apa-apa. Saya akan menjelaskan nanti, tapi sebelumnya kalian akan saya minta untuk mengamati satu video yang akan saya tampilkan di sini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sama, oke, nggak apa-apa. Patah ya kalau ada kameranya. Tidak apa-apa, memang daring tuh seperti ini nikmatnya, Nak. Oke, semoga bisa kelihatan layar saya. Saya akan menampilkan satu video. Video ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tugas kalian adalah mengamati video ini, kemudian nanti di akhir setelah video saya akan meminta kalian untuk berdiskusi. Begitu. Tunggu ya. Tadi saya sudah mencoba di awal. Mudah-mudahan terlihat videonya. Aduh, masih muter-muter. Saya perbesar dulu. Di sini jaringannya juga naik turun. Selamat menyaksikan.
Masih muter ya? Maaf ya nak ya, tunggu sebentar, masalah jaringan nih pasti nih. Oke. Kenapakah ini masalah jaringan? Tunggu sebentar. Waduh, ini gimana nih jaringan? Bentar ya, ini ada trouble sama jaringannya. Nak, kok belum siap-siap belajar? Bentar lagi kan udah jamnya belajar. Malas mah, biarin aja. Kan daring juga, nggak kelihatan. Aku mau sambil rebahan di kasur aja. Nanti ketiduran loh, mana bisa masuk nanti pelajarannya. Aman, aku bisa aja mengikuti biar rebahan juga. Mama tenang aja ya. Lucu banget sih. Nih, senengnya nih anak mama. Gimana? Belajar sama tugasnya hari ini udah beres? Mama lagi asik nonton ditanya tugas. Gak asik sama mama nih. Bukan gitu nak. Mama kan hanya ngingetin kalau nanti ujian gak bener-bener belajarnya, kamu sendiri nanti yang rugi. Bodoh ah. Males bicara sama mama. Kok nilaiku segini? Kok bisa? Kenapa nak? Kok sedih? Nilai-nilaiku anjlok ma. Perasaan gak susah amat pelajarannya. Kok bisa ya? Mungkin sekarang waktunya buat kamu bisa melihat lagi proses belajarmu yang kemarin. Coba diingat-ingat lagi, belajarnya udah maksimal apa belum? Iya sih ma, banyakan main sama rebahan. Salah ya ternyata. Aku pikir mudah aja tuh searching browsing selagi daring. Sayangnya mama, biar daring, kalau namanya belajar ya harus beneran. Nanti deh ya, kita bicarakan bagaimana enaknya buat kamu bisa fokus belajar selama masa daring ini. Oke ma, aku mau kok belajar beneran sekarang. Gak tahan lihat nganjuk begini. Sip, gitu baru anak mama. Sudah selesai videonya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi dulu tentang video yang kita lihat tadi? If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage. Bisa kelihatan dengan jelas kan ya video tadi? Halo? Oh, pada sepi nih. Belajar dengan BK? Mana suaranya? Halo, belajar dengan BK? Waduh, sunyap. Sunyi senyap ini, kurang kesadaran. Oh, tempat Siska suaranya nggak ada. Waduh, jaringan berarti nak. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Kebanyakan karena masalah jaringan ini. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya belajar, kata Mahdan. Tempat Siska cuma suaranya aja, Bu. Video nggak ada. Aku sadar 100%. Jeremy sadar apa nih, Jeremy? Halo, Jeremy? Halo, Jeremy? Bisakah berbicara? Halo?
Bangun. Apa maksudnya bangun? Jeremy, halo. Aku sadar 100% bangun. Apakah ini maksudnya ya? Oke, baiklah. Gimana nih? Ada yang mau cerita dulu nggak? Apa yang sudah ditonton barusan? Apa ya yang kita sudah tonton barusan itu? Ceritanya bagaimana? Kata Ripka memang lebih kuat rasa malasnya, Bu, daripada inisiatif untuk belajar itu sendiri. Sadar seperti nggak ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu begini. Saya akan mengirimkan lembar kerja di kolom chat, tolong diisi ya. Nah, ini lembar kerjanya. Sudah ada di kolom chat, silahkan dibuka dan diisi. Lembar kerja yang berkaitan dengan video yang tadi. Sambil saya tampilkan di sini deh, lembar kerjanya begini. Ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan. Nanti bentuknya seperti ini. Sambil saya lihat deh siapa yang sudah berhasil mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan untuk membuka Google Form-nya, silahkan bilang ya. Oke, Siska sudah berhasil. Jeremy sudah. Nah, ada yang terpental lagi tuh Nurul Hidayah. Sabar, sabar. Banyak yang DC, iya. Karena jaringan ini. Oke, ada yang bisa menyalakan mikrofon nggak? Halo. Halo Bu. Halo, Bu. Oke. Jeremy atau Siska, salah satu bisa bercerita apa yang barusan ditulis? Sambil nungguin teman-temannya. Siska aja Bu Siska, Bu Siska, Bu Siska, Bu. Jeremy. Udah biar adil dua-duanya deh. Yuk, biar adil dua-duanya. Salah satu duluan, siapa yuk? Siska duluan. Yang tua duluan. Yang Ini siapa yang lebih tua dari siapa sebenarnya sih? ladies first. Ayo, siapa duluan? Karena baru kalian berdua yang berhasil seperti ini. Kayak teman-temannya masalah jaringan juga nih. Ayo. Yuk Siska duluan aja yuk. Siska yang paling awal nih.
Ada yang masuk lagi? Oh, oke, ada Halimatul Juria sama Ripka. Oke, yuk, Siska, silahkan. Ya, Ripka, punya Ripka ada masuk. Ayo, silahkan Siska. Halo? Oh, Siskanya terpental. Jeremy. Halo, Jeremy. Itu yang diisi tadi masuk. Iya, Ripka. Ada masuk sudah tadi yang diisi. Siskanya terpental, Jeremy. Jeremy aja duluan yang cerita, yuk. Cerita yang mananya, Bu? Nih, saya bantuin buat menampilkan ya, nampilkan pertanyaannya. Jadi Jeremy tinggal jawab aja, oke? Siap, Bu, siap. Ya, ini pertanyaannya cuma ada 3 saja. Nah, ini dia. Nah, silakan Jeremy. Ceritakan apa yang pada yang nomor 1, ceritakan apa yang terjadi pada video pembelajaran yang sudah kamu saksikan. Itu tadi tuh akibat terlalu meremehkan belajar daring, akhirnya dianya tuh jadi susah sendiri pas ujian karena materinya kurang dan dia kurang ilmu. Sudah. Bagian 2, bagaimana pengamalan belajarmu selama masa pandemi ini. Kalau ulun gak, Bu? Rancak ada belajarnya. Nomor 3, apa pelajaran yang kamu ambil dengan melihat video pembelajaran tadi? Sama kayak poin nomor 1 tadi, akibat kurang belajar pas ujian, kurang dapat materinya, dan karena dapat menjawab soal. Dah. Begitu. Oke, Jeremy, terima kasih. Ya, Siskanya sudah balik belum ya tadi ya, dari terpental? Oh, ada Siska. Halo Siska. Halo Ibu. Jeremy sudah bercerita Siska, jadi sekarang giliran Siska ya. Saya bantu lagi sekali lagi untuk menampilkan pertanyaannya. Tadi sempat terpental Siska ya? Iya Bu. Sabarlah jaringan. Nah ini dia 1, 2, 3. Pertanyaannya 3 ini. Nah silakan Siska. Yang terjadi dalam video itu meremehkan. Jadi dia sulit untuk belajar kan, sulit jawab soal gitu. Pengamalan belajar sulit Bu, soalnya lebih besar malasnya. Terus kadang pelajaran juga kurang bisa dipahami. Yang bisa kita ambil dari situ ya sebaiknya jangan malas-malasan. Setiap ada tugas selalu dikerjakan gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih Siska. Sip. Siska dan Jeremy sudah, saya butuh 1 orang lagi. 1 orang lagi. Adakah yang mau bercerita? Ripka, Bu. Oke, Ripka. Yuk, silakan. Mau dibantu lagi buat melihat? Bentar ya. Boleh. Oke. Boleh, Bu. Oke, tunggu sebentar. Nah, silakan Ripka. Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan apa yang terjadi pada video pembelajaran yang sudah kamu saksikan. Itu tadi bercerita tentang seorang anak yang terlalu meremehkan dan juga karena lebih besar rasa malasnya, dia terjebak dalam zona nyaman, dalam istilah nyaman dalam kemalasannya. Jadi dia kayak
sulit untuk menerima sebuah pelajaran karena lebih enak untuk rebahan dan lain-lain, lebih enak untuk main gadget dan segala macam. Jadi yang kedua, bagaimana pengamalan belajarmu selama masa pandemi ini? Kalau menurut saya pribadi itu berantakan. Oke. Berantakan kurang efektif sekali karena jujur ya Bu, sekarang lebih banyak dikasihkan itu soal-soal, sedikit soal-soal. Sebenarnya apa yang akan kami pelajari kalau tidak ada materinya itu. Jadi bingung kan, pusing duluan jadi malas ngerjainnya nggak jelas. Jangan kayak gitu. Sebuah contoh juga ya, kalau di kelas saya itu ada pembuatan kayak makalah gitu, tapi itu sebuah lembar kerja. Lembar kerjanya itu materi-materi baru, cuman materinya nggak pernah dikasih tahu. Jadi kita harus membuat lembar kerja yang materinya kita harus cari tahu sendiri gitu. Memang kita punya media untuk mencari tahu kayak Google atau segala macam, tapi itu semua nggak semua ada di dalam Google itu loh Bu. Itu juga yang mungkin jadi sebuah kesulitan. Lanjut, terlalu panjang, sorry. 3, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dalam melihat video pembelajaran tadi? Video pembelajaran tadi mengingatkan kita semua untuk jangan pernah malas untuk belajar. Karena apa? Karena itu semua menjadi kerugian dan keuntungan bagi kita sendiri. Kalau kita malas untuk belajar, kita mendapatkan kerugiannya. Kalau kita giat, keuntungannya untuk kita sendiri. Dan apalagi untuk kita yang kelas 12 sekarang, kita perlu banyak belajar karena kita akan menghadapi berbagai macam ujian untuk kelulusan kita. Oke, mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Sama-sama dan Rika. perhatiannya. Terima kasih juga buat sharingnya. Sangat menarik. Tadi saya menangkap ada kata-kata zona nyaman. Oke deh. Bisa dimengerti. Yang lain satu lagi mungkin? Satu lagi. Ini ada yang terpental lagi nih sepertinya. Kita tinggal 10 orang. Ya, jaringan. Gimana? Ada lagi satu lagi? Tidak. Diana Kristi baru masuk lagi. Oke deh, baiklah, tidak apa-apa. Semoga kalian masih semangat ya. Jadi tadi ada 3 teman yang sudah bercerita tentang pengalamannya selama masa pandemi, pengalaman belajarnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap di sini. Kebanyakan 3 orang tadi mengatakan bahwa mereka memiliki jadwal belajar yang kacau, itu yang pertama. Kemudian yang jelas imbasnya jadi kurang memahami materi. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa menangkap bahwa ada pelajaran yang baiknya dipetik dari video tadi adalah kita tidak boleh malas. Meskipun tadi Ripka bilang juga ya, kalau ternyata mengatasi rasa malas tuh jauh lebih berat begitu. Oke, baiklah. Sekarang kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Di awal tadi, saya sempat bertanya sama kalian merasa sudah benar atau belum cara belajarnya? Sebagian besar menjawab belum tepat, belum. Kemudian di video tadi ditampilkan bagaimana seorang anak yang cara belajarnya kurang tepat, lebih banyak santuy dan malasnya, sehingga akhirnya imbasnya prestasi belajarnya menurun drastis, begitu. Nah, kaitannya dengan materi kita pada hari ini saya akan menampilkan slide PowerPoint tentang materi kita pada hari ini. Tolong diingatkan kalau misalnya slide-nya tidak terlihat ya. Oh salah, bukan yang ini slide PowerPoint. Tunggu sebentar. Bukan yang ini. Bentar ya.
Oke, sebentar saya sharing lagi. Nah, apakah bisa terlihat? Halo? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan Bu, Bisa, kelihatan. Bu. Oke, bisa terbaca? Terbaca. Jelas Bu, Oke. jelas. Judulnya memilih strategi belajar yang oke. Yang pertama adalah tentang pengertian belajar. Jadi begini nak, belajar itu adalah satu upaya dan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, kegiatan belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau konsep kerennya sekarang mungkin kalian sering dengar namanya merdeka belajar gitu. Merdeka belajar sebenarnya bukan hanya karena masalah daring saja itu bukan gitu. Tapi merdeka belajar itu lebih ke kita bisa belajar apa, di mana saja, kapanpun saja. Nah, itu hubungannya dengan jejaring internet salah satunya. Nah, kemudian belajar itu juga didefinisikan sebagai suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia. Nah, perubahan tersebut ditampakkan dalam apa? Dalam tingkah laku, peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lain. Jadi, ketika seseorang itu belajar dengan benar, dipastikan akan ada perubahan yang ditampakkan dari apa? Dari tingkah lakunya, dari pengetahuannya, dari sikapnya, dari keterampilannya, daya pikirnya, dan berbagai macam kemampuan lain. Begitu. Nah, sekarang kaitannya dengan apa ini? School from home. Di mana peraturan pemerintah yang menetapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kan memang udah berapa bulan kita nggak ketemu ya nak ya. Nggak ketemu sama kawan, nggak ketemu sama guru. Nah, siapapun kan pasti bosan gitu dalam posisi ini gitu. Tapi ada nggak sih di sini yang sekira merasa, nggak Bu, saya nyaman aja di rumah Bu. Oleh bisa guring misalnya. Adakah yang seperti itu di sini? Ada? Ada, tidak? Jeremy gimana Jeremy? Nyamankah selama di rumah? Halo Jeremy? Wah, nggak kedengeran suaranya. Jaringan lagi kah ini? Gak apa-apa deh, ya sudah nanti aja. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini kemudian lanjutnya adalah beberapa tips untuk kita bisa mensiasati bagaimana belajar yang efektif di masa pandemi, belajar yang oke di masa pandemi. Yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Nah, setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda. Jadi, kalian pilihlah waktu belajar di mana kalian tuh bisa lebih fokus untuk memahami materi. Nah, setiap orang karena punya fokus yang berbeda, ada pagi, ada yang merasa pagi-pagi Bu, ketika pagi saya merasa bisa lebih fokus gitu. Tapi ada juga yang merasa mungkin saya bisanya fokus malam Bu, soalnya kondisi di rumah misalnya ribut misalnya, saya butuh waktu yang sepi malam hari misalnya. Atau ada yang juga nggak apa-apa saya kalau misalnya pas lagi ribut-ribut tuh nggak apa-apa sih, nyantai aja. Siang saya juga bisa. Nah, itu juga bisa. Tergantung orangnya, tergantung pribadinya. Nah, di sini dituliskan, siapapun pasti punya waktu favorit untuk belajar. Ada 3 waktu terbaik untuk mulai belajar, yaitu jam 7 sampai 9 malam, jam 7 sampai 10 pagi, dan jam 3 sampai jam 5 pagi. Begitu. Oke, saya teruskan lagi. Nah, tips yang kedua adalah atur area belajar yang nyaman. Nah, ini biasanya yang menjadi PR. Belajar sambil rebahan itu memang hal yang menyenangkan, tapi pertanyaannya adalah apakah kalian yakin bisa memahami materi dengan rebahan gitu? Yakin? Enggak Bu, yang ada malah ngantuk. Nah, itu dia, yang ada malah ngantuk. Nah, jadi sebaiknya kalian harus mengatur ruangan atau area yang membuat kalian tuh bisa nyaman belajar gitu. Area yang nyaman itu bisa membantu kalian buat lebih fokus. Jadi misalnya apalah menyiapkan meja misalnya, menyiapkan kursi misalnya untuk belajar, itu akan jauh lebih nyaman dan bisa membantu kalian untuk fokus daripada kalian guringan atau rebahan.
Yang jelas kalau rebahan tuh pertamanya nyaman memang, tapi lama-kelamaan yang ada jadi guring beneran. Ya kan Jeremy ya? Ya, Bu. Iya. Oke, baiklah. Sekarang yang ketiga, siapkan koneksi internet. Jadi yang paling utama ketika kita dalam masa daring itu kan memang internet ya. Jadi memang gimana ya, kendala kita itu di Indonesia itu kan memang jaringan internet itu masih nggak stabil gitu. Jadi yang paling tahu provider apa yang paling bagus untuk daerah kalian sendiri pastinya ya. Mungkin ada yang bilang, Bu saya lebih bagus pakai Simpati gitu. Oh enggak Bu, di daerah saya bagusnya pakai Tri gitu. Nah itu beda-beda memang sendiri-sendiri gitu. Jadi memang kalian harus tahu benar mana provider yang paling bagus untuk menunjang aktivitas belajar kalian di rumah. Jadi jangan sampai pas lagi belajar, aduh tiba-tiba blank, hilang sinyal misalnya. Pas lagi serius-serius atau buyar semuanya. Nah, diusahakan sebelumnya tetap disiapkan lebih dulu. Nah, kemudian ini, pilihlah portal belajar yang efisien. Jadi, tadi kalau tidak salah, Ripka ada cerita. Di Google itu memang ada berbagai macam jawaban. Atau kita bisa mencari jawaban lewat browsing segala macam apa. Tapi kan tidak semua jawaban ada di sana. Memang benar seperti itu. Makanya kita harus tahu adanya portal belajar yang bisa membantu kita buat belajar gitu. Nah, di sini disarankan kalian bisa melihat-lihat yang namanya rumah belajar, ruang guru, atau kalau misalnya pun tidak memakai ruang belajar atau ruang guru, kalian juga bisa memakai ini, Nak. Kalau sekolah kita kan pakai Google Classroom ya. Karena sekolah kita pakai Google Classroom, otomatis harusnya guru-guru yang di situ kan memberikan saran. Misalnya link untuk belajar apa di YouTube atau link untuk belajar apa. Nah, itu yang harus kalian gunakan untuk bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kemudian sekarang yang terakhir. Nah, ini saya mengutip satu kata-kata dari anonim. Anonim itu tidak diketahui tokohnya siapa, tapi kata-katanya cukup bagus. Bahwa hidup adalah belajar dengan satu tujuan, yaitu apa? Menjadikan diri kita lebih baik. Nah, ketika misalnya tidak ada perubahan dari diri kita ke arah yang lebih baik, cobalah bercermin, cobalah introspeksi diri lagi, bertanya sama diri sendiri, yang salah apa gitu. Maaf, pindah berham, komentar. Apa yang salah? Apakah cara belajarnya yang salah? Ataukah niat dari diri kita yang salah? Beneran atau enggak belajarnya, sungguh-sungguh atau tidak belajarnya. Nah, itu hal yang harus dipertanyakan. Kalau merasa memang sejauh ini tidak ada perubahan dengan diri kalian. Jeremy, matikan dulu mikrofonnya. Oh ya, Bu. Nggak apa-apa. Santai aja. Baik, itu penjelasan materi strategi belajar yang oke dari saya. Bagaimana? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita bisa ketemu, boleh silahkan cerita-cerita. Ayo, siapa yang mau bercerita, sharing juga boleh soal pengalamannya terkait dengan belajar. Bu, saya mau sharing soal ini, Bu. Sakit hati saya, Bu. Aduh, bukan di sini waktunya. Boleh sih, boleh, tapi nanti. Japri saja. Yuk, gimana? Ada yang mau bercerita? Oh, ternyata tadi Jeremy bilang kadang menghabiskan waktu di rumah membosankan. Ya. Sabar ya, nanti mulai hari Senin depan insya Allah kalian sudah bisa masuk untuk praktek. Jadi semoga itu bisa mengobati rasa kangen dan bosan kalian juga. Hari Senin depan, Bu, kalau misalnya kau turun nanti pakai baju seragam atau pakai baju biasa, Bu? Sepertinya masih pakai baju biasa kayaknya. Tapi nanti tunggu edarannya deh. Lihat edarannya lagi deh, dicek lagi ya. Moga pakai baju seragam. Soalnya baju ulun di rumah banyak sarang laba-labanya. Waduh,
sampai bersarang laba-laba. Saking lamanya ya. Saking lamanya ditinggalkan. Ayo, siapa yang mau bercerita? Kalau tidak ada yang mau ini, mungkin saya tunjuk saja ya. Siti Fatanah misalnya mau cerita kah? Halo, Siti Fatanah. Halo. Halo. Kalau nggak bisa lewat speaker, boleh kok lewat chatnya. Halo. Ini kok pada diem semua ya? Pagat-pagat Bu, suaranya kurang jelas. Aduh, jaringan nak. Ya oke deh, baiklah. Lewat chat juga bisa. Saya chat nih. Oke, kalau yang lain siapa ya yang bisa ngomong misalnya? Mahdan, halo Mahdan. Halo Mahdan. Jaringan naik turun. Oh gitu, oke deh. Tidak apa-apa. Atau Dewi misalnya, halo Dewi. Halo Dewi. Halo Ibu. Gimana nak? Bisa bercerita apa yang sudah didapat dari materi kita hari ini? Halo. Sunyi nih, aduh. Karena masalah jaringan. Oke, kalau nggak bisa lewat speaker, boleh kok lewat chat. Yuk. Oke, nggak apa-apa. Ini pada diem, ini karena masalah jaringan atau apa? Atau jangan-jangan nggak mau ngomong ini. Jeremy, halo. Iya Bu. Bisa bantu saya? Silahkan. Jeremy ceritakan apa yang Jeremy dapat pada hari ini dari materi kita. Apa ya? Yang didapat ya kayak yang tadi, kayak nonton video tadi tuh kayak intinya jangan malas buat belajar. Apalagi ya? Oh ya ampun. Tadi kan kalau dari videonya kayak gitu, tapi kalau dari materi tadi, dari PowerPoint tadi, Jeremy dapat apa? Kalau misalnya di sini ya Bu ya, kalau lebih biasanya lo belajar pakai lewatannya sih Bu. Ini untuk nonton video di YouTube. Nonton video di YouTube, oke. Terus? Jadi kalau misalnya biasanya cari-cari kayak
kan banyak tuh kan kayak youtuber bukan itu kayak YouTube yang pendidikan gitu kan, jadi kayak lebih seru lah penontonnya di YouTube, tapi ya itu tadi bisa lupa sendiri bu kalau kelamaan gelengket. eh Udah itu aja sih kayaknya bu ya yang dapat buntu sekali otak saya. Oke, kalau saya nanya satu lagi ya sih Demi ya. Kalau tentang masalah pengaturan waktu gimana? Kan tadi diceritakan, salah satu tipsnya itu ketika orang mau belajar itu kan harus menentukan waktu yang tepat untuk dirinya sendiri, begitu. Nah, kalau menurut Jeremy, waktu yang tepat untuk Jeremy belajar itu kapan? Malam Malam. Jam berapa? sekitar jam 10-an sampai jam 11 tuh kayaknya seru aja sih, sambil sambil belajar kan, kayak nonton video di YouTube kan yang kayak aja yang belajar kayak ya yang itu bu, video-video pembelajaran itu kan jadi enak aja gitu, nggak ada yang ganggu, sama juga videonya juga kayak seru gitu bu, jadi enak memahaminya gitu, tapi ya tadi cepet lupa. Oke, baiklah. Berarti Jeremy punya pemilihan waktu sendiri ya? Ya bu. Oke. Terima kasih Jeremy. Ya bu. Satu lagi ada yang mau bercerita? Ripka, Bu. Oke, Ripka, silakan. Boleh? Boleh, silakan. Ini dari pengalaman sendiri sih, Bu. Biasanya ini jujur juga. Mungkin teman-teman semua pernah ngalamin. Biasanya kalau kita lagi mood ya, mood belajar, biasanya tuh kadang biasa ada mau notif WA, notif Instagram atau notif apa gitu. Jadi fokus kita teralihkan langsung, misalkan dari notif WA tadi scroll balas dulu ya, terus nggak lama keasikan malah buka-buka status orang, malah bisa buka-buka yang lain, jadi malah terganti fokusnya. Nah itu kalau kayak gitu gimana Bu cara mengatasinya? Berarti gampang terganggu ya? Nah ya betul Bu. Oke, Jadi baiklah. biasanya tuh kalau saya sendiri, kalau memang mau benar-benar cepat menyelesaikan pembelajaran, semua notif saya matikan. Tapi tetap aja biasanya kalau sudah terlalu puyeng langsung buka yang lain dulu. Gitu sih Bu kalau saya pengalaman. Oke, baiklah. Sebenarnya oke, sip. Itu aja Ripka, ada lagi mau ditanyakan? Kayaknya itu aja Bu, biar gantian sama yang lain. Oke, baiklah. Ini saya jawab dulu saja ya. Jadi begini, ini tadi saya lupa menambahkan di slide PowerPoint-nya. Saya pernah membaca di satu buku bahwa kemampuan untuk fokus manusia itu dikali 1 menit dalam waktu misalnya umurnya 5 tahun misalnya. Kemampuan untuk fokusnya itu berarti 1 menit dikali 5. Fokus untuk belajar. Berarti 5 menit. Nah, umur kalian berapa? Umur kalian berarti 15, 16, 17, 18, 17 ya? 17 Bu. 17. Nah, 17 kali 1 menit. 21, oke. 17 kali 1 menit berarti 17 menit. 21 kali 1 menit berarti 21 menit. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kalian bisa belajar itu adalah salah satunya kalian harus bisa memanfaatkan waktu fokus kalian itu untuk benar-benar dalam waktu itu kalian mendapatkan sesuatu. Gitu. Salah satu kelebihan dan kelemahan remaja milenial, kalian tuh termasuk remaja milenial nak ya. Remaja milenial itu multi talent. Jadi kalian tuh bisa melakukan apapun yang berbau aplikasi kah, dunia maya medsos itu sudah kalian kuasai. Begitu. Tapi salah satu kelemahan kalian adalah mudah terdistrak atau mudah teralihkan. Teralihkan oleh apa? Oleh dunia maya yang kalian pegang sendiri gitu. Entah itu dari notif WA, entah itu dari Instagram dan lain sebagainya. Jadi saran saya, kalau memang kalian merasa diri kalian tuh mudah terganggu, distract bahasa kerennya tadi,
Silahkan gunakan waktu maksimal kalian yang dikali 1 dengan umur kalian tadi untuk benar-benar belajar, fokus, dan mendapatkan sesuatu. Contohnya begini. Contohnya misalnya nih, Ripka pengen belajar cara buat ngeritingin rambut misalnya lewat YouTube. Ya sudah, cari video yang durasinya tuh tidak lebih dari 17 menit. Jadi dalam waktu 1 kali 17 tadi, Ripka belajar di situ gitu. Jadi nggak usah lebih dari itu, nggak usah lebih dari itu. Misalnya dalam waktu sehari Ripka bisanya belajar 2 kali, ya sudah, berarti kali 2. 2 kali 17 menit, misalnya itu dilakukan pagi misalnya. Habis itu nanti istirahat dulu, sore lagi seperti itu lagi gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk selalu konstan belajar terus gitu, nggak usah. Mendingan kita tuh belajarnya sedikit tapi itu masuk, tapi itu bener-bener mengena daripada berusaha belajar dalam jangka waktu lama tapi gampang terganggu tadi gitu. Jadi daripada seperti itu malah akhirnya jadi blank, nggak dapat apa-apa, itu tadi pergunakan waktu fokus kalian. Kalau Jeremy berarti 21 kali 1 menit, 21 menit ya Jeremy ya. Hampir setengah jam. Iya, bisa Jeremy bisa. Coba aja dilatih aja. Makasih Bu Sama-sama. tipsnya. Iya. Itu berlaku buat semua usia, Dek. Nah, jadi kalau misalkan punya adik, ada yang umur 6 tahun kah, 7 tahun kah, kayak gitu juga caranya. Terutama buat yang kelahiran di atas tahun 2000-an lah. 2000-an ke atas. Berarti berapa? 2015 kah, 14 kah? Sebaiknya pergunakan cara itu saja gitu. Jadi justru jangan dipaksakan untuk belajar dengan rentang waktu lama gitu. Kasihan, nggak masuk nanti malah. Oke, ada lagi? Tadi pertanyaan Ripka sangat menarik tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Kalau tidak ada, saya mau kasih sesuatu. Apa ya? Nah ini dia. Gak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan lihat di kolom chat box. Nah, saya sudah kirim Padlet untuk kalian. Bisa diklik dan bisa diisi. Sambil kita lihat bersama-sama di sini. Instruksinya di sini silahkan tulis bagaimana rencana strategi belajar oke versi kalian yang akan kalian lakukan. Jangan lupa tulis namanya ya, nama boleh ditulis di awal atau di akhir, silahkan. Mudah-mudahan jaringan tidak mengganggu dan tetap bisa membuat kalian membuka Padlet ini. Belum ada yang muncul. Adakah yang kesulitan untuk membuka Padletnya?
Gimana? Apakah ada yang kesulitan untuk membuka Padletnya? Padletnya. Oh. Cara isi Padletnya sudah tahu ya? Caranya tuh cukup klik yang ini loh, tanda plus ini. Nah, sampai ada apa namanya? Ada tanda kayak gini, pensil, kemudian diklik baru diisi. Kalau tidak salah saya pernah mengedarkan Padlet ke grup WhatsApp kalian kalau nggak salah. Oke, sudah ada. Ini belum ada namanya nak ya. Bisa diedit kok. Cara editnya cukup klik di sini, nanti edit gitu bisa nanti tuh. Edit postingan, nah itu bisa tuh. Dikasih nama ya. Dikasih nama, ditulis di atas atau di akhir juga nggak apa-apa. Oke, sudah ada Ripka. Ripka memilih waktu yang tepat untuk belajar, tidak ada gangguan suara yang berisik, fokus diri agar cepat menyelesaikan daripada menunda-nunda menumpuk tugas. Oke, saya kasih like di sini. Oh, Bi Jeremy, strategi belajar menurut saya melihat video pembelajaran dan penjelasan yang simpel tapi kena ke materi. Oke. Oke, saya kasih like. Ada Haimatul Juriah di sini. Ingin belajar di malam hari sekitar jam 7 sampai 9 malam. Karena belajar di malam hari sangat nyaman. Karena kan kondisi saat itu lagi sepi, mudah fokus. Oke. Siska. Jadi strategi belajar menurut saya harus menyenangkan. Membuat kita tidak mudah bosan, menyukai pembelajaran, materi yang diberikan lengkap pastinya dan harus dipahami. Guru juga ada semangat memberikan. Oke, saya kasih like. Ada Diva di sini juga. Mengikuti mood kurang bagus karena terlalu memanjakan diri sendiri. Namun jika sudah oke. Baik. Bisa dimengerti. Ini kita beberapa orang di sini yang ada tadi. 11 berarti. 3, 4, 5. Masih ditunggu teman-teman yang lainnya. Diana Kristi. Mendengarkan musik harus tenang, jangan ada gangguan. Boleh juga idenya Siska. Siska yang tadi ya. Sudah saya like juga, oke.
Yang lain masih ditunggu ya mengisinya. Ya, sambil menunggu teman-temannya, ini sebenarnya kita sudah sangat lewat ini jamnya. Tadi gara-gara gangguan jaringan juga sih ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sesi ini selesai, nggak apa-apa, silakan diteruskan aja buat isi Padletnya. Kemudian ini sebelum saya selesaikan sesinya, tes dulu. Yang bisa menghidupkan video, silakan dihidupkan videonya. Oke, Jeremy sudah terlihat, yang lainnya? Hitam lagi Jeremy, nggak kelihatan Jeremy. Waduh, ini trouble jaringan masalah utama kita nih. Ya, nggak apa-apa. Yang bisa ditampilkan, silahkan tampilkan videonya. Jadi, kita simpulkan bersama ya. Hasil belajar kita pada hari ini, intinya adalah masing-masing dari kalian harus punya strategi atau cara supaya kalian bisa belajar dengan lebih nyaman, lebih fokus, imbasnya ke prestasi belajar kalian juga lebih bagus dan lebih meningkat. Semoga dengan adanya materi pada hari ini, kalian bisa mengambil pelajaran, kemudian bisa memperbaiki cara belajar kalian dan menemukan strategi belajar yang cocok dengan diri kalian. Harapannya seperti itu. Saya doakan juga semoga dalam waktu berapa bulan ini kalian bisa belajar dengan baik, mempersiapkan diri kalian, sehingga ketika ujian kalian sudah siap. Begitu. Ini saya mau memberikan apresiasi, terima kasih sekali kepada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti sesi saya pada hari ini. Meskipun dengan keterbatasan jaringan, kalian sudah berusaha, sudah top sekali. Terima kasih sekali. Ini sayangnya kalau di Google Meet kita nggak bisa kasih applause atau emoticon jempol, jadi saya kasih jempol saja. Terima kasih semuanya untuk kesediaannya dan untuk waktunya. Begitu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Tadi kan diawali dengan berdoa, maka harus diakhiri dengan berdoa juga. Jeremy nguap, Bu. Iya nih pada nguap nih, ngantuk nih. Kalau gitu saya sekali deh. Nyalakan dulu mikrofonnya. Belajar dengan Jeremy BK. nguap. Belajar dengan BK. Apa? Tetap semangat. Sekali lagi. Belajar dengan BK. Tetap semangat. Oke, baiklah. Sekarang berdoa. Yuk berdoa dulu. Berdoa dulu untuk menutup sesinya. Jeremy pimpin lagi ya. Belum kirim sesi ini, mari kita berdoa. Saya akan menutup sesi pada hari ini dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan bertemu lagi. Buah mangga, buah duku, belinya di pasar Sabtu. Untuk hari ini sekian materi dari Ibu. Mari kita mengucapkan dadah dan mari kita menabung rindu. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Ibu Ita, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Silahkan bisa live sekarang. Tidak apa-apa. Jangan lupa diisi Padletnya tadi ya, yang belum.